Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiat, panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan thalabul ilmi dalam kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah berkenan melimpahkan dan menurunkan rahmat untuk kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim, mari kita lanjutkan taklim di pagi ini. Kita lanjut Al-Maidah ayat 39 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Faman, maka siapa orang, taba yang bertaubat, min ba'di zulmihi dari sesudah kezalimannya, ay raja'a anis syariqati, kembali atau berhenti dari syariqah, yaitu sifat panjang tangan mencuri, wa aslaha, dan memperbaiki amalahu, amalnya,
fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yatubu itu menerima tobat alaih terhadap man taba. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ayat sebelumnya orang-orang yang melanggar hukum Allah, melanggar ketentuan Allah. Pelanggaran apa? Ayat di atas, pencuri baik laki maupun wanita itu harus dihukum. Hukumannya apa? Potong tangan. Hukumannya potong tangan. Nah, hukum tersebut supaya apa? Mereka tidak berbuat lagi hal tersebut, diadakan hukuman seperti itu, supaya ya istilahnya pak kapok, nggak berbuat lagi. Kemudian faman taba min ba'di dzulmihi, barang siapa yang mau bertaubat alias tidak kembali melakukan perbuatan itu lagi. Ini menggambarkan bahwa apa? Pencuri laki maupun perempuan dimanapun mereka berada itu adalah bagian daripada apa? Termasuk dilarang oleh agama Islam. Mencuri adalah sifat yang sangat buruk, sifat yang sangat buruk. Mungkin dia mencuri bukan karena dia kekurangan duit, mungkin dia keperluannya kecukupan, tapi karena apa? Karena ini sifat sudah menjadi kebiasaan. Nah, sudah menjadi kebiasaan wabah untuk dirinya. Kadang orang itu duitnya banyak tapi masih tetap mencuri. Mungkin orang itu semua kebutuhannya, keperluannya tercukupi, tapi masih senang mencuri, baik mencurinya lewat secara langsung maupun mencurinya diam. Berarti kalimat wasariqatu ini masuk kategori apa? Termasuk penipuan. Ini mencuri, korupsi, curi. Ini dari hal-hal yang kecil mungkin sudah terbiasa, nggak jadi masalah, akhirnya terus terbawa sampai tua. Ya, termasuk ini didikan bukan buat anak-anak kita, jangan sampai mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Kita tanamkan terhadap anak-anak kita, jangan sampai memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta kalian. Wala ta'kulu bainakum bil batil, jangan engkau makan harta kalian dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil gimana? Itu harta yang tidak halal, harta yang tidak halal. Dengan cara apapun, mungkin itu dengan cara mengambil punya orang lain, harta dari rampasan, harta dari atas tadi, wasariqatu, hari mencuri, dari merampok, begal dan lain sebagainya. Atau waktu dulu dia ilal hukam, kita ingin memiliki harta orang lain dengan direkayasa, yaitu waktu dulu dia ilal hukam, mengadukan terhadap apa? Hakim. Kita adukan bawah hukum, bawah pengadilan, supaya itu harta tetap milik saya. Akhirnya apa? Dengan rekayasa tersebut membayar orang supaya kasusnya dimenangkan.
Itu apa? Waktu dulu biya ilal hukam, tujuannya pali takulu fariqam min amwalinas, supaya bisa merasakan harta orang lain itu menjadi harta saya. Tapi padahal itu adalah bil ismi, perbuatan yang dosa, dilarang oleh agama. Nah, untuk itu wa aslaha faman taba min ba'di dzulmi, barang siapa yang mau bertaubat dari perbuatan zalimnya tersebut, yaitu memiliki harta orang lain dengan cara tidak benar, dengan mencuri, menipu, merampok dan lain sebagainya. Jadi cara taubatnya gimana? Orang yang pernah mencuri punya orang lain, taubatnya harus dikembalikan. Taubatnya harus dikembalikan. Kita umpamanya pernah ngambil punya Pak Hirman, ngambil apanya? Mungkin ngambil duitnya. Kok tahu? Mungkin Pak Hirman dulu adalah bos, kita anak buahnya, sering mencurangi bos. Dengan kondisi seperti itu berarti apa? Kita terus menanggung beban sampai kelak di hari kiamat. Menanggung karena apa? Uang yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. Seperti caranya gimana? Dikembalikan. Caranya harus dikembalikan. Caranya mengembalikannya ya mungkin barangkali kalau sampai orang yang pernah kita ambil barangnya, yang kita curi barangnya sudah nggak ada, sudah nggak bisa ditemukan lagi, mungkin sudah pindah kemana ya, pindah alamatnya kemana, atau bahkan mungkin orang yang pernah kita ambil hartanya mereka sudah meninggal, ya berarti apa caranya? Duit yang harta yang pernah kita ambil, kalkulasi hitungannya berapa, kembalikan kepada mereka kalau mereka masih ada. Kalau sudah nggak ada, ya ada yang mengatakan disedekahkan. Kalau mereka yang sudah meninggal, disedekahkan atas nama orang tersebut, disedekahkan atas nama orang tersebut. Kalau umpamanya lah semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Umpamanya saya ngambil uangnya Pak Aizan ya, tapi Pak Aizan nggak tahu. Nah, supaya dalam rangka saya mengembalikan uang tersebut yang pernah saya berbuat curang dengan Pak Aizan, nah, supaya nggak terjadi hal-hal yang menimbulkan tanda tanya yang besar, Pak Aizan nggak tolong, punya rekening nggak, rekening BCA nggak, rekening BRI punya Pak, setelah mendapatkan rekeningnya transfer diam, mau nggak Pak Ian transfer diam, mau aja. Tahu-tahu di rekeningnya nambah 50 juta. Alhamdulillah ya. Itu berarti apa? Taubatnya kita kepada Allah, mendapatkan ampunan, kemudian kesalahan kita terhadap sesama anak manusia itu juga beres. Nah, dengan catatan itu seperti tadi, ketika orang punya hutang di dunia, pernah ngambil harta orang di dunia belum diselesaikan, ya nanti di akhirat mereka akan apa? Membawa beban. Harta milik orang lain yang pernah dimakan dengan cara tidak halal akan dipikul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah caranya yaitu dilan itu tadi dikembalikan atau disedekahkan. Kalau memang orang yang enggak ada, diberikan kepada keluarganya. Itu bagian daripada apa? Berbuat yang baik. Aslah, kemudian apa? Bertaubat dari perbuatan kezalimannya. Kemudian aslaha, memperbaiki amalnya ya, yang tadinya suka mencuri alias sekarang sudah tidak akan berbuat seperti itu, berbuat seperti ulahu atau hal-hal
hal-hal yang lain. Fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang, karena innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Rahimun, Allah menyayangi terhadap hambanya. Rahimun, khusus bagi orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Allah mempunyai sifat kasih sayang terhadap semua umatnya, terhadap hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Mereka diberikan kasih sayang Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Apabila mereka minta kepada Allah, dikasih. Minta kehidupan di dunia, dikasih oleh Allah, karena Allah bersifat Rahman, menyayangi terhadap seluruh makhluknya yang ada di dunia ini, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, salah satu contoh kemarin hari apa Pak? Kemarin hari Imlek. Hari Imlek itu identik dengan hujan, ya. Identik biasanya kalau Imlek ini hujan terus. Hujan terus. Kalimat seperti itu saya pernah mendengar kalimat, ya pantas Pak kalau Imlek itu hujan terus. Karena apa? Seluruh pastor, pendeta yang agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha minta kepada Tuhan, minta hujan, seluruh dunia dia minta hujan. Nah, ini bagian daripada sifat Rahman Allah. Siapapun mereka yang minta kepada Allah akan dikasih, bentuk dari sifat kasih sayang Allah terhadap umatnya. Namun kelak di akhirat Rahimun, sifat kasih sayang Allah hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapat kasih sayang Allah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Biadza ma taqaddama fala yasqutu bi taubatihi, bima dengan ini dosa taqaddama yang sudah lewat, fala yasqutu maka tidak bisa gugur, bi taubati dengan taubatnya seseorang, bi taubat apa hakul adami haknya an adam minal qat'i dari potong tangan, waratil mali dan mengembalikan harta. Naam. Jadi falayas kutubi taubati, umpamanya ada orang tadi dia mencuri, kemudian dia tobat, tidak akan mencuri lagi, dia tobat, maksudnya Pak, minta ampun kepada Allah, merenung segala perbuatannya. Taubatnya kesalahan kepada Allah diampuni, tapi untuk hakul adami tetap tidak bisa gugurnya kalau sudah diselesaikan terhadap mereka. Kalau tidak bisa diselesaikan, yang diambil tadi kira-kira nominalnya berapa, diinfakkan disediakan kepada orang yang membutuhkan. Kalau memang itu orangnya sudah meninggal, sudah tidak ada, diniatkan sedekah, semoga pahalanya disampaikan kepada almarhum orang tersebut. Naam bayanat telah menerangkan as-sunnatu hadis Nabi annau in afa anhu qabla raf'ilal imam saqata al-qat'u wa ali syafi'i. Nah, ini yang berkaitan dengan hukum dunia. Seharusnya orang ini setelah melakukan pencurian, nah, hukum mencuri, seharusnya karena dia
mengambil harta orang lain sudah mencapai nisabnya. Nisabnya kemarin berapa Pak? 1/4 dinar. Kalau kita mengambil harta orang lain sudah minimal 1/4 dinar, itu sudah kena hukum qat'ul yadi, kena hukum kisosnya potong tangan atau potong kaki. 1/4 dinar kemarin berapa? 1 dinar harganya 4 seharga 1 dinar 4,25 gram emas 24 murni. Walhasil kalau 1 gramnya 1 juta berarti 4.250.000. Seperempatnya berarti 1 juta, ya kira-kira 1.075.000 apa berapa gitu. Itu nisabnya orang yang kena hukum qisas ketika mencuri. Kalau keluarganya atau orangnya tersebut sudah memberikan maaf, berarti apa? Sakoto al-qat'u, hukum potong tangannya, hukum qisasnya alias bebas, alias bebas. Nah ini yang berkaitan hal tersebut. Kemudian kira-kira umpamanya yang ada orang yang kena kasus hukum berat, katakanlah saking beratnya orang tersebut kena hukum dalam vonis hukum mati, umpamanya apa? Umpamanya ada orang kena hukum sampai kena hukum mati, ini kan paling berat Pak ya. Apakah kalau orang tersebut di akhirat masih menerima hukum siksa dari Allah apa tidak? Kira-kira umpamanya ada orang sudah kena hukum di dunia, walaupun hukum yang terberat, contohkanlah gampangnya orang itu kena hukum mati, akhirnya apa? Kena hukum mati. Apakah di akhirat kelak orang tersebut masih bebas dari hukum Allah? Kalau ada yang mengatakan kalau orang tersebut sudah kena hukum di dunia, orang tersebut kelak di akhirat sudah bebas dari hukum Allah. Kemudian pendapat yang kedua, walaupun orang tersebut sudah dihukum mati, tapi yang berkaitan dengan orang lain tidak pernah diselesaikan, tidak disiksa, tapi lantaran amal kebaikannya nanti di akhirat pindah tangan, diminta orang yang pernah berbuat salah. Dia tidak dihukum Allah atas perbuatannya itu karena sudah dihukum di dunia, tapi lantaran amal kebaikannya habis, lantaran diambil orang-orang yang pernah berbuat salah tersebut. Karena amal kebaikannya habis, kemudian dosa orang lain dilemparkan kepada orang tersebut, karena orang tersebut banyak membawa dosa orang lain, akhirnya apa? Harus disiksa di dalam neraka. Berarti itu menggambarkan hal yang berkaitan dengan sesama manusia sangat berat Pak ya, sangat berat. Untuk itu kita harus menjaga persaudaraan, menjaga jangan sampai kita berbuat salah, mencederai, mencelakai terhadap sesama saudara kita. Wa alai as-Syafi'i. Nah, pendapat seperti itu ada termasuk pendapatnya Imam Syafi'i. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam ail istifham, hamzahnya ini kalimat hamzahnya ini huruf istifham. Istifham itu huruf untuk pertanyaan. Apakah kalian tidak tahu annallaha, sesungguhnya Allah, lahu bagi Allah, mulkus samawati, raja langit, wal ardi dan bumi. Nah ini menyampaikan bahwa Allah adalah
mulkus samawat, merajai langit dan bumi. Apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Yu'adzibu, Allah menyiksa, man terhadap seorang yasa'u yang Allah menghendaki, ay ta'dzibuhu. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni, liman bagi orang yasa'u yang Allah menghendaki pula, ay maghfirah. Nah, kalimat ini yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah menyiksa terhadap orang yang dikehendaki dan mengampuni terhadap orang yang dikehendaki. Itu kalimat yang ini seperti kalimat yang sering kita baca, lillahi ma fis samawati wal ardi. Redaksinya gimana, Pak? Kalau yang kalimat itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha, mengampuni dulu baru mengampuni dulu, kalimat menyatakan ampunan dan kalimat menyatakan apa? Menyiksa. Ini menggambarkan bahwa yu'adzibu may yasha, Allah menyiksa terhadap orang yang dikehendaki, kemudian mengampuni terhadap orang yang dikehendaki pula. Dikira orang tersebut adalah orang yang baik, orang yang beramal soleh. Menurut pandangan kacamata secara umum, insya Allah orang itu adalah apa? Orang yang baik. Tapi ternyata di akhirat orang tersebut disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada dasarnya dengan kalimat ini kita mengharapkan ampunan Allah. Betapapun kesalahan dosa yang pernah kita lakukan, tentunya apa? Kita minta ampunan kepada Allah. Dengan ampunan itu yang akan menghantarkan kita bebas dari penderitaan baik di dunia maupun kelak di hari kiamat. Sebelum masuk ke hari kiamat, termasuk kita akan diselamatkan siksa kubur. Siksa kubur itu apa? Kubur adalah apa? Setelah manusia meninggal, sebelum masuk hari kiamat, menanti kelak di hari kiamat, kita masuk di alam kubur. Apabila orang tersebut alamannya baik, akan menjadi penduduk neraka, orang tersebut di alam kubur disiksa. Kalau orang tersebut tandanya adalah orang yang baik, ahli surga, orang tersebut di alam kubur akan mendapatkan nikmatnya kubur, selamat dari siksa kubur. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala hal. Maksudnya kuasa min at-tadzib wal maghfirah. Allah kuasa terhadap semua hambanya, apabila dia berbuat salah diampuni oleh Allah. Berarti walhasil menyiksa terhadap orang yang berbuat salah dan menyiksa terhadap orang yang berbuat salah itu juga kehendak Allah. Mengampuni terhadap orang yang berbuat salah juga kehendak Allah. Ini menggambarkan bahwa dosa ada yang tidak diampuni oleh Allah. Dia minta ampun kepada Allah, tapi dosanya tetap enggak diampuni, yaitu doa. Jadi sebesar dosa apapun, apabila kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah mengampuni, kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik. Walaupun di dalam hati kita hanya mempunyai iman yang kecil sebesar semut umpamanya, itu nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya, mungkin kita pernah dengar apa cerita, ada orang yang masuk
masuk surga yang paling belakangan, pokoknya yang paling belakang, daftar masuk surganya paling belakang. Pokoknya Pak Eko ini duluan masuk surga, bis Pak Eko Pak Retno, bis Pak Retno Pak Jono, terus Pak Irin, terus Pak Asih. Kemudian orang ini sehingga katakanlah surganya itu penuh. Ada orang yang terakhir dimasukkan Allah ke dalam surga. Orang tersebut dilihat di neraka. Wahai si fulan, pergilah kamu ke surga. Pergilah kamu ke surga. Setelah orang tersebut dipanggil keluar dari neraka, dia berkhayal. Allah memerintahkan masuk surga, dia berkhayal. Ya Allah, surga sudah penuh. Surga sudah penuh. Kalau saya masuk ke surga sudah gak muat. Allah perintah lagi, wahai si fulan, kamu datanglah ke surga. Aku mengampuni dosamu sekarang. Masuklah ke dalam surga. Orang tersebut enggak melihat surga tapi menghayal. Ya Allah, mungkin surga sudah tidak muat, tidak bisa menampung saya lagi. Sampai 3 kali orang tersebut diperintah untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, Engkau adalah mulkus samawati wal ard, Engkau adalah raja segalanya. Sampai mengatakan, Engkau jangan memperolok-olok saya, ya Allah, gitu. Ya, istilahnya ngeledek gitu ya. Ya Allah, jangan ngeledek. Saya ini bukan ahli surga, saya adalah ahli neraka. Ternyata orang tersebut bagian daripada orang yang dikehendaki Allah. Karena apa? Yang paling lama di surga, yang paling lama di neraka untuk menghilangkan dosa dan dosa yang pernah diperbuat di dunia. Akhirnya apa? Tetap masuk ke dalam surga. Karena apa? Modal dia hanya iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imannya hanya diucapkan dalam lisan dan hatinya yakin percaya, tapi tidak pernah berbuat amal baik, tidak pernah ibadah sama sekali. Walaupun demikian, di akhir episodenya orang tersebut masuk ke dalam surga, walaupun masuk surganya paling akhir, paling belakangan. Nah, itu semua bagi orang-orang, makanya semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau gimana? Diajak ke surga nggak mau, diajak menuju jalan ke surga nggak mau. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kembali lagi, itu semua adalah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya kembali lagi, caranya bagaimana untuk bertaubat kembali kepada Allah yang pernah perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kita lihat ayat ini. Walladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lalu kaffiranna anhum sayyi'atim, pasti akan aku hapus dosanya. Berarti orang yang diterima taubatnya, yang diampuni Allah dosanya, mereka beriman dan beramal soleh. Dengan perbuatan amal baiknya, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, ya, amal kebaikannya itulah yang menghapus kesalahan dan dosa orang tersebut. Kemudian walanajziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun, dan akan aku beri balasan yang lebih baik, ya, balasan yang lebih baik. Seharusnya dia dikasih apa?
dikasih upah 100.000, tapi dikasih lebih oleh Allah, bahkan lebih dari itu. Kemudian dalam ayat yang lain, manca abil hasanati falahu asru amsaliha, barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas oleh Allah, falahu asru amsaliha, baginya 10 kali lipat dari perbuatan amal baik tersebut. Wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha, dan amal yang tidak baik, amal buruk dibalas setimpal sesuai dengan perbuatannya. Ini menggambarkan bahwa apa? Amal baik yang kita lakukan dari pintu apapun, amal baik ini sumbernya 1000 macam. 1000 macam. Amal baik adalah bagian daripada ibadah. Ibadah itulah yang akan menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa kita, menghapus azab kelak di alam kubur dan azab kelak di hari kiamat. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang dijauhkan daripada perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa, perbuatan yang memanggil kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita baca suratul Fatihah untuk jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini. Semoga dibalas Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu siangan.